kita bahas kisi-kisi di hari Rabunya, kita membahas soal sesuai dengan kisi-kisi, di mana soal itu adalah soal buatan kalian gitu ya. Yang kisi-kisi ini udah aneh buat, di mana sampai 25 ya, dengan 20 PG dan 5 esai. Nah nanti antum buat, kalau misalnya 20 itu, sebenarnya angka 20 itu adalah gitu ya. Semakin banyak kalian membuat soal, semakin apa berarti? Banyak tuh. Semakin kemungkinan juga kalian juga bisa mengerjakan soal itu gitu. Kan dengan kalian membuat soal, kalian jadi tahu gitu. Oh kira-kira soalnya seperti ini. Kalau misalnya bilang, nah Buat ini soal tepat harus nih paham. sesuai dengan. Iya makanya tepat nih sesuai dengan level PTS dan sesuai dengan kisi-kisi. Nah yang sesuai dengan kisi-kisi yang kita bahas gitu. Kalau misalnya nggak sesuai dengan kisi-kisi nggak kita bahas gitu. Kita bahas dengan sampai ya penyelesaian berarti kan. Kalau misalnya pembahasan itu berarti kan sampai penyelesaian bagaimana caranya dan rumusnya apa aja gitu. Kalau misalnya nggak sesuai kisi-kisi ya yang lengkapin gitu. Misalnya oh ini levelnya level SBMPTN gitu. Antum sampai nyari-nyarinya saking banyaknya level SBM. Antum nyerahin cuma 20, ternyata yang aneh filter ternyata yang masuk cuma 5. Ya udah, kita cuma bahas 5 soal itu aja. Gitu. Yang rugi berarti ya kalian juga. Makanya 20 itu sebagai Tapi biasanya di buku-buku juga paling sedikitnya lah PTS, gitu. Level SBM gitu kan. Iya, makanya biasanya sih persiapan PTS gitu ya kan. Ya jadi ya semakin banyak semakin bagus gitu. Biar nanti pada saat di filter itu nggak kebuang semua. Gitu. Oke? Bisa dipahami maksudnya ya? Oke. Paham. Ini kelas kalian. Oke, dibaca coba. Siapa yang ada nih? Zaki Khairi coba ya. Kompetensi dasar menganalisis karakteristik gelombang mekanik. Oke, karakteristik gelombang mekanik. Nomor 1, siswa dapat menentukan pengelompokan gelombang karakteristik gelombang mekanik. Soalnya seperti apa? Kayak longitudinal sama transversal nggak sih, Ted? Nah, that's right. Itu pengelompokan secara apa longitudinal dengan transversal? Apa sih? Berdasarkan amplitude. Transversal sih, renggangan apa sih? Renggangan apa sih? Amplitude sih, apatan. Renggangan apa sih? Selesai renggangan. Pengelompokan di sini kan berdasarkan ada 3 ya. Pertama ada amplitudo, kedua dengan arah rambat, dan ketiga itu adalah mediumnya. Yang medium dulu dah, yang medium tuh apa dengan apa? Ayo kita jawab nih sekalian nih. Aneh baik nih. Medium tuh apa sih? Air gitu, udara. Air, udara, avatar dah tuh, api, tanah gitu ya. Suara saya mantul, enak banget tuh. Enggak, jangan enggak. Iya, di antumnya enggak dapat balik sendiri. Oh tadi tuh kata Zakwan tadi tuh elektromagnetik apa sih kan? Ya apa? Nah itu kalau misalnya berdasarkan medium, that's right. Terus apa lagi Kun? Tadi itu berdasarkan arah rambat. Arah rambat. Kalau berdasarkan arah rambat berarti transversal sama longitudinal. Oke, betul. Amplitudo. Terus berdasarkan model amplitudo, gelombang berjalan sama stasioner. Nah, itu jawabannya berarti ya. Oh, jadi siap. Oke. Nomor 2. Ayo coba. Siapa yang ngomong nih ya? Rapi. Ayo, Pi. Kata mah yang ada di absen nama-namanya. Perannya kedengeran. Apa sih itu nomor 2? Diberikan persamaan gelombang berjalan, siswa dapat menentukan periode gelombang dengan cepat. Gampang gak nih? Ya gampang. Tinggal pakai rumus. Gak tau dah gambarannya kayak gimana.
Periode Ini kan persamaan ya. iya, Persamaan gelombang apa sih bentukannya? lambda F ya. Y sama dengan Lambda kali F, lambda kali F. Beda ya. Oh, arti ini yang delta. persamaan. Nah, ini yang disebut dengan persamaan gelombang ya. Dari Oh. sini antum disuruh mencari periode. Periode dapat dari mana? Berarti ntar ada 2 persamaan kayaknya. Dari WT dari iya. Oh iya. Nah, dari omega ya. Enggak. Iya, kejauhan tapi ke situ. Itu kan dari omega aja ya. Dari Omega kan sama dengan 2pi per 2 pi per lam 2 pi per kan yang ditanya periode. iya betul. Nah, berarti periodenya ini nih, dah tuh. Waduh, enak banget. Kalau KX itu artinya apa tuh? Lupa. Aduh. Oke. Hah? KX, K-nya itu KX apa? itu 2pi per lambda kan kayaknya. Itu 2pi per Satu. lambda kan kayaknya. 2pi per lambda betul. K itu bilangan gelombang. Kalau itu 2pi kali F, 2pi per lambda. Oke. Lambda. Ya. Lanjut lagi nomor 3-nya. Siapa nih yang ada di atas aja lah ini nyebutinnya. Amirul. Tengah-tengah dong Tom. Diberikan gambar gelombang berjalan, siswa dapat menentukan Oke, di sini ada gambar. Sekarang kita disuruh nentuin persamaannya. Misalnya gambarnya gini. Nah, terus misalnya panjang dari sini ke sini. Misalnya panjang dari ujung ke sini itu misalnya 2 meter. Terus dia dari sini ke sini tuh misalnya sama ya. Misalnya dari sini ke sini misalnya 3 sekon. Nah, dari sini antum bisa nentuin ke persamaan gelombangnya, yaitu yang tadi yang saya sebut. Y sama dengan A sin omega T min KX gitu kan. Nah, minus ini kan adalah menentukan arah. Kalau misalnya arah berarti ya min gitu kan. Kalau misalnya amplitudonya ke atas berarti plus juga di sini gitu. Oke. Nanti tinggal nyari omega sama K-nya. Omega didapetin dari ini. Ya, didapetin dari ini nih yang waktu. Terus K-nya didapetin dari yang ini. Nah, tapi apakah ini sudah satu gelombang apa belum? Misalnya cari sampai satu gelombang. Ya. Paham lah ya. Soal di ulangan ada deh kayak gini. Ini juga belum koreksi tuh soal ulangannya. Belum bikin penyelesaian juga ya. Nah, ulangan kemarin belum dikoreksi tadi. Iya, belum ada koreksi semuanya tuh, semua tugas aneh belum koreksi. Lah udah mau ulangan lagi. Iya makanya. Oke, lanjut. Nomor 4-nya. Nomor 4 di sini. Siapa nih? Abian. Abian jadi pakai A ya. Oke. Ayo Abian. dibaca. Ya, dibaca. Diberikan wacana besar-besaran fisika, gelombang transvers dapat menentukan banyaknya gelombang dengan tepat. Oke, kalau kayak gini kira-kira bisa dipahami ya? Perut simpul ya? Bukan. Yang gunung lembah. Misalnya panjang sebuah tali 100 meter. Terus dari situ antum dapetin lambdanya misalnya 4. Berarti kira-kira bakal jadi berapa gelombang? Misalnya jangan 4 lah. Dikitan. Misalnya 25 cm panjang gelombangnya. Tadi panjang talinya misalnya 100. Nah, dari sini ada berapa gelombang? 2. 2. Lambdanya 25 cm. Panjangnya 100. Oh, 4 gelombang berarti. 4. Lambdanya 25. Ada 4 lambda, betul. Berarti ada berapa gelombang kalau kayak gitu? 4. 4 gelombang. 4 gelombang. Gitu maksudnya ya. Soalnya begitu.
Oke, terus mana lagi? Nomor 5 sekarang. Siapa lagi yang ini? Purnomo, ayo Purnomo. Diberikan bersama berjalan. Siswa dapat menentukan simpangan pada jarak dan waktu tertentu dengan tepat. Oke, soalnya kira-kira kayak gimana? Kan dikasih persamaan gelombang ya. Berarti yang Persamaan gelombang Y kan itu. pasti yang A sama dengan A sin Sin. omega T min KX gitu kan. Ah, Nanti dari sini kita nentuin nilai omega dan K-nya dulu. Kalau misalnya belum dikasih tahu. Dan nanti di soalnya karena di sini diberikan pada jarak, nah ini artinya X, dan waktu, ini artinya T. Jadi X sama T-nya dimasukin. Nah, T yang di sini dan X di sini tuh dimasukin. Misalnya dikasih tahu nanti jarak 2 cm dan waktu 3 sekon. Nah, itu masukin. Jadi kita nentuin nilai Y-nya. A-nya diketahui. Nah, nanti sin-nya misalnya jadi sin ternyata jadi sin 90 derajat gitu. Ya udah, masukin nih sama nilai A-nya. Gitu. Jadi kita nyari nilai Y-nya aja. Itu yang dimaksud dengan mana? Simpangan pada jarak tertentu. Jarak dan waktu tertentu. Oke? Jadi dipahami? bisa. Oke. Ini ada yang mau record kagak nih? Iya. Soal-soal Udah. banget nih. Udah. Oh gitu, pihak ketiga ya. apa pakai bandicam. Coba-cobanya dibahas kisi-kisi gila. Oke, sekarang nomor berapa berarti? 7 ya? Ya. Nomor 7 coba siapa nih yang belum? Aska. Ayo Aska. Mana suaranya Aska? Aska nggak suka lemot dia tuh. Suka lemot. Iya emang bener. Oke. Rapi. Diganti sama Baru ke toilet. Ilham. Woi, Ilham sudah membuka mic-nya. Lanjut, Ham. Yang mana? Nomor 7, Ham. Ayo, Ham. Ada tali dengan panjang tertentu. Digetarkan ujung bebas. Siswa dapat menentukan jarak simpul dengan tepat. Oke. Bisa gak nih kalau kayak gini? Kalau ini wacana ya, bukan persamaan. Wacana itu berarti nanti dari situ kita dapat lambdanya berapa, gitu kan? Kalau wacana kan seperti itu kan? Atau cepat rambatnya segini, ini antum cari dulu tuh nilai lambdanya. Setelah itu antum ditanya jarak simpul ke berapa, gitu ya? Simpul ke berapa dengan dari ujung. Nah, bisa lah ya kalau kayak gini ya. Bisa. Bedain antara wacana dengan persamaan ya. Kalau misalnya wacana berarti dia kata-kata doang, Be. Kalau persamaan berarti langsung yang kayak tadi. Enakan wacana Berarti ntar jadi persamaan dulu atau langsung bisa gitu? Ya terserah antum. Yang penting kan kalau Kayak misalnya ini ini loh, yang- lambda. Pentingnya di sini kan lambda aja. Ayo coba siapa tadi? Isan. Ya, Anak baru nih. Ayo Isan. Ayo Isan. nomor 8. Nomor 8. Diberikan persamaan gelombang stasioner. Siswa dapat menentukan jarak perut dengan cepat. Oke, kalau misalnya sekarang pakai persamaan. Stasionernya nggak kasih tahu ya. Ujungnya tetap atau bebas. Oke. Kan stasioner kan ada ujung tetap sama ujung bebas. Ini level 2. Dan ini tadi levelnya level 3. Berarti agak susah nih kalau level 3 gini nih. Ya. Dilihat levelnya. Nah, yang atas ini ujungnya bebas atau terikat?
Terikat. Tar. Hah? KX ya? Oh, terikat. Terikat simulator. Terikat. Terikat bebas. Dilihatnya di KX kan. Cuman 2 Terikat. pilihan doang, ya Allah. Masih belum hafal juga. Terikat. Tat bukan belum apa lupa. Bebas. Astagfirullah. Oke, cara hafalinnya. Yang atas bebas. Kos kan gitu kan. Cara hafalinnya gini. Saya ngomong Kos terikat kan. Cara Kos hafalinnya kos gitu. bebas cuy. Kos bebas. Kalau misalnya kakak di kos-kosan itu bebas. Gitu loh. Kalau misalnya kakak di kos-kosan itu bebas. Gitu. Udah gitu aja cara gampangnya. Gak ada lawan. Terikat, terus habis itu antum bisa nentuin jarak perut dan dengan tepat gitu ya. Kalau misalnya bebas ujungnya gimana? Berarti yang di atas ujungnya ya. Misalnya ini sumber getar. Nah nih kalau misalnya bebas nih ujungnya di perut. Naut sambil Tuh. tiduran. Kalau misalnya terikat dia ujungnya simpul. gitu ya. Itu doang yang bikin bedain. Oke, kita lanjut nomor 9-nya. Coba. Siapa lagi nih yang Fafa, ayo Fafa. Udah ngebuka mic-nya. Tuh, suaranya nggak ada. Terus habis baterai ternyata. Nawaf, enak amat tiduran kayak gitu. Lupa matiin kamera. Yang benar dong, yang benar. Matiin kamera. Lupa matiin kamera dong. Aneh aja duduk antum tiduran begitu. Emang yang begini nih, semuanya nyalain kamera kalau kayak gitu. Gak bener kan. Ada yang sambil makan. Makan nggak apa-apa, aneh mah. Nggak apa-apa, sambil snack itu nggak apa-apa. Santai aja. Intinya jangan kayak tadi, jangan sambil tiduran gitu. Nanti sambil dibawa ke kamar mandi gitu kan gak enak juga. Coba dat si Raffi dat on cam dat Raffi dat. Lanjut. Biasanya dia nomor berapa berarti? Nomor 9. Oke, nomor 9 coba Akil. Ayo dibacain Akil. Cuman bantuin baca doang kok. Oke, Dad. Berikan gambar gelombang stasioner. Siswa dapat menentukan persamaan gelombang dengan tepat. Ini sama aja ya, cuman dibalik-balik doang ya dengan yang tadi. Misalnya ujungnya terbuka, berarti itu nanti dia antum buat yang itu kaknya di kos gitu ya. Kalau misalnya dia ujungnya tertutup, terikat, dia berarti ujungnya bebas sama terikat ya. Terikat berarti yang terikat gitu ya kan. Antum buat Y sama dengan asin ya, itu kayak gimana ya, paham kan nih maksudnya nih? Iya. Oke, nomor 10 siapa nih? Kevin, ayo Kevin. Ya, Tat. Ayo dibacain. Dia ajakun wallpapernya PPI Editions. Nah, kalau kayak gini gimana nih kira-kira? Jarak antar simpul dengan tepat. Kalau misalnya jarak antar simpul terdekat itu berapa lambda ya? Setengah. Oke, berarti nanti intinya dari persamaan gelombang antum cari nilai lambdanya, ya kan? Setelah nilai lambda dapat, antum cari yang dicari ya jarak antar simpul. Misalnya jarak antar simpul terdekat, berarti ya setengah lambda kan berartinya. Kalau misalnya simpul 1 dengan 3 itu berarti jadinya berapa? Simpul 1 dengan simpul 3 berarti jaraknya berapa? 3/4 lambda. Lambda.
dari simpul 1 ke simpul ketiga berapa lambda? 1 lambda. 1 lambda, betul. Kalau misalnya jarak dari simpul 1 ke simpul 4 berarti berapa lambda? 1,5 lambda. Nah, 1,5. begitu. Itu yang nanti akan dipertanyakan, oke? Intinya antum dapetin nilai lambdanya Levelnya terlebih level dahulu. 3. Hah? Level 3 kenapa? Karena dari persamaan. Gitu. Oh, bukan dari Oh, gambar. sumber Set, WK. cara sama nanti dulu ya. samanya gimana tuh? Lupa saya tuh. EWT. Ya tadi Omega T. kalau misalnya dia ya dari situ. Omega T. Yang mana pokoknya intinya nyari nilai lambda dari persamaan gitu. Nah, lambda kan didapatnya Iya, dari cara mana? nyarinya Dari gimana? K. Sama itu yang Astin tadi kan? Nah, dari K ya. Dari nilai K kita dapat nilai lambda. K itu kan rumusnya sama dengan 2pi 2 pi per lambda. lambda. Nah, dapat nilai lambda kan di sini. Nanti dicari dah jarak antar simpulnya apa. Misalnya jarak K antar itu yang simpul barengan sama dekat. X kan? Iya, betul. K itu yang gandengan sama X. Kalau Omega T itu 2 pi kali F ya, Zed? 2pi kali F, betul. Kalau cepat rambat V sama dengan lambda kali F. Omega per K aja ya, lebih gampang. Lupa. Omega per K. Lanjut. lambda kali F. Jadi malah Boleh, nggak kayak gitu. kagak bener. Oke, lanjut nomor 11-nya. Nawaf. Nawab dong. Nawaf. Ya, Rat, Ya, nomor 11-nya. yang diberikan wacana tali ya. Dah, suaranya hilang. Woi, Lagi nyisir nge-lag kan tuh. Kan pura-pura lucu hilang gitu. nih satu. Wacana tali yang ujungnya diikat kemudian digetarkan siswa dan menentukan apa? Hilang lagi ya. Legging. Nge-lag dia. Oke, di sini levelnya level 3. Kenapa nih bilangnya level 3? Karena di sini yang dicari itu adalah jarak perut dari titik asal getar. Gitu ya. Ini jangan sampai kekecoh. Kalau misalnya asal getar itu, kalau misalnya kita kan biasanya kan ngerambatinnya kan ke kanan ya. Biasanya kita gambarinnya kan pasti begini. Nah, kalau misalnya ujungnya talinya terikat, berarti kan dia begini kan. Nah, gitu kan. Udah rada rapi. Iya, bagus banget kira Bagus lah ya. Bagus. Kita harus bilang ini bagus gitu. Yang akhirnya doang rada mengecewakan. Nah, dari sini antum cari jarak dari asal getar Awal. gitu ya. Dari awal loh. Dari yang bukan sebelah ujungnya. kiri gitu. Karena kita biasanya ngomongin simpul 1 itu di sini, simpul 2 yang ini kan S1, S2, S3 gitu. Kita biasanya dari kanan ke kiri. Nah, sekarang kalau misalnya nyari jaraknya itu dari kiri ke kanan gitu. Karena dari asal getar. Gitu ya. Sebenarnya kalau yang gelombang Asal terikat getar kan itu sama simpul aja apa? sih. Dan. Simpul 1 Dari bukannya kanan dari sama kiri ya kiri, biasanya kita ya. Tapi ngitungnya Sama sama aja. Dad. Pokoknya asal getar itu dari kebalikannya kan, Dan? Iya, di kebalikannya. Rumusnya sama aja tapi kan. Sama aja. Kalau misalnya kita dapat misalnya Iyalah, tadi sama lah. simpulnya misalnya ya begitulah ya. Misalnya kita dapat simpul pertama atau simpul kedua lah. Simpul kedua misalnya 2 cm. Padahal panjangnya itu 50 cm. Nah, kita dapat simpul kedua adalah 2 cm. 2 cm ini kita dapetin dari ujung ikatnya gitu, ujung pantulnya. Berarti jarak dari asal getarnya tinggal dikurangin kan. 50 dikurang 2, jadinya misalnya jadi 8 cm gitu maksud dari pertanyaannya. Oh, Karena gitu, dia Zed. dihitung dari asal getar. Ya, jangan sampai ke tuker. Oh, ini pernah nih bahas di modulnya ada. Putus-putus. Berarti kan hitungnya tetap dari itu, tetap dari kiri ke kanan. Ya, gitu ya, dari tergantung kiri ke soal kanan. aja sih, nanti tinggal dilihat aja. Tergantung soal ya, betul. Iya, Tergantung betul. soal, tapi ada yang dari kiri ke kanannya. Oke, lanjut. Nomor 12-nya diberikan wacana sumber bunyi didengar pantulannya selama selang waktu.
Siswa dapat menentukan jarak pantul dengan tepat. Nah, kalau misalnya ini, pernah gak sih aneh buat soalnya nih? Betul. Udah pernah ya? Intinya, apa sih? Kecepatan dibagi 2 waktu, kalau nggak salah gini ya. Aslinya kan begini ya. V sama dengan S per T gitu. Tapi karena dia mantul, jadinya jarak yang kita kali jaraknya. Gitu kan. Nah, biasanya dari soal itu kebanyakan yang dicari itu adalah nilai S-nya. Jadi S sama dengan V per T dikali setengah juga gitu. Oke? Apa yang gak kerekam, boy? Apa enggak kerekam? Tadi Jakun ngerti lah Jakun tuh. Oke, lanjut. Nomor 13-nya. Nomor 13, coba Apit, bacain Apit. Oh, syarinya. Nomor 13, diberikan wacana pipa organa terbuka. Siswa dapat menentukan panjang gelombang dengan tepat. Oke, kalau kayak gini, bisa gak nih? Ada rumusnya itu kan? Iya, Tinggal masukin rumus kan? Kalau pipa organa terbuka berarti ujungnya itu apa? Simpul perut? Terbuka itu berarti perut. Perut. Ya. Oke, bagus. Terus mana lagi tuh? Nomor 14-nya. Ini yang soal pertama kan? Latihan pertama tugas kemarin. Iya. Iya, betul. Betul sekali. Nomor 14-nya Nibras. Jadi 110. Wah, Nibras nggak ada suaranya nih, Nibras nih. Nih dia lagi kemana nih? Hei. Cabut biasa. Astagfirullah, Nibras. Nggak ada suaranya. Eljat. Kira ngecek Zoom Jat. gokil. Bantu omongin, Jat. Apa nih? Nomor 14. Hadir, Tat. Dari mana aja? Cuci, Tat. Lanjut. Bacain nomor berapa sekarang? 14. 14. Saya Tat yang baca, Tat. Iya dong. Nomor 14. Diberikan wacana pipa organa tertutup. Siswa menentukan frekuensi dasar dalam Ngomong apa sih? Ujungnya simpul apa perut? Simpul ya. Ini baru nada atas pertama gitu kan. Nada dasar kan sampai sini doang nih, nada dasar. Nah, berarti nada dasar doang kan di sini ya. Berarti ini membentuk berapa lambda segini? Ayo, nada dasar itu berapa lambda? Seperempat lambda, ya. Seperempat lambda, nanti ada nilai V-nya pasti kan. Nanti antum bisa nyari nilai F-nya dari situ. Oke. Ngoge. Terus lanjut. Nomor 15-nya. Siapa lagi nih? Eljat belum ada suaranya, Eljat nih. Kevin udah. Helmi. Ada satu yang nggak hadir nih, siapa nih? Helmi? Nggak ada suara lagi, Helmi. Hadir. Papa ada. Ayo Helmi. Bantu. Oh, ada. Diberikan perbandingan frekuensi pipa organa Oh, ikan yang nggak ada. tertutup. Nggak kedengeran suaranya. Oke, nomor 15 ya. Nggak kedengeran tadi suaranya. Ini diberikan perbandingan frekuensi pipa organa terbuka dan tertutup. Siswa dapat menentukan perbandingan panjang gelombang pipa organa terbuka dan tertutup dengan tepat. Oke.
Jadi misalnya frekuensi Rumusan nada itu. dasar pipa organa terbuka sekian. Frekuensi nada atas kedua pipa organa tertutup sekian, gitu ya. Dari itu antum bisa nentuin panjang gelombang. Perbandingan panjang gelombang dengan tepat. Panjang gelombang atau L ya? Oh, panjang gelombang benar. Karena biasanya kalau kayak gini L-nya dianggap sama. Gitu. L itu apa? Panjang pipa organanya. Oke. Oke, lanjut. Nomor 16-nya. Diberikan wacana dawai yang digetarkan dengan gaya. Siswa dapat menentukan frekuensi nada dasar dawai dengan tepat. Rumusnya apa tuh? Tahu gak rumusnya apa? Kalau pada dawai. Yang ada F-nya. Yang maksudnya tapi yang F-nya, yang ada F-nya. Di sini soalnya pakai gaya. Pakai F-nya. Ini ditanya apa sih di sini? Sudah menentukan frekuensi. V sama dengan akar dari F per massa kalau nggak salah ya. Atau di sini ada L-nya, FL per M. Kalau nggak salah ini deh. Dari sini dapat nilai V-nya, terus dapat nilai lambda, berarti kita bisa mencari nilai frekuensi, gitu ya. Ada V, ada lambda, kita dapat bisa mencari nilai frekuensi, gitu. Oke, nanti dilihat lagi ya rumusnya ya. Terus kemudian nomor 17-nya, itu adalah diberikan wacana daya suatu sumber bunyi. Siswa dapat menentukan intensitas. Nah, intensitas dari daya rumusnya apa? I sama dengan? Loh. Intensitas. Lupa. A doang. I sama dengan P per A ya. Daya kan P. A-nya itu adalah luas permukaan bola ya. 4pi R kuadrat. Nanti antum carilah nilai I-nya berapa. Kayak gitu. Nomor 18. Oke, di sini kita dapat nilai TI ya. Diberikan wacana sumber bunyi dengan TI. Siswa dapat menentukan TI intensitas dengan perubahan jarak dan jumlah. Berarti dari sini kita dapatin nilai TIR, terus kita ubah lagi ke nilai TIN. Gitu. Atau mau TIN dulu, TIR dulu, sama aja lah gitu ya. Oke, sebelum dilanjut kita ini dulu. Apa tuh relog dulu. Oke, silakan relog dulu. Gimana rumusnya? TI min 20 log. Kalau yang min 20 log berarti R berapa per R berapa? Astagfirullah. Diinget-ingetin lagi ya rumusnya. Nah, kalau misalnya gini R1 per R2 per R2 per R1. R2 per R1 kalau ini. Kalau misalnya min 10 log R1 per R2 dikuadratin gitu ya. Sebenarnya angka 2 ini adalah dari kuadrat di sini. Kan intensitas itu kan R-nya kuadrat ya. A di sini kan dia 4pi R kuadrat. Ya, kan jadi di sini ada kuadratnya. Gitu. Kalau misalnya TIN itu gampang ya. Kalau misalnya TIN yang pakai jumlah itu adalah TI plus log 10 dulu 10 log N gitu ya. N itu adalah jumlahnya gitu.
Siswa dapat menentukan taraf intensitas dengan perubahan jarak yang tepat, gitu. Jadi nanti diperhatiin aja perubahan jaraknya. Jadi aneh itu perubahan jaraknya ya. Rumusnya berarti tetap yang ini, TIR aja. Tapi diperhatikan jaraknya. Ini adalah level 3, efek Doppler. Diberikan wacana sumber bunyi dengan periode. Nah, biasanya kita diketahui itu adalah frekuensi, tapi ini diketahuinya periode. Gitu. Dari periode tertentu, kita dapat menentukan frekuensi pendengar saat bergerak dengan mendekati sumber dengan tepat. Gitu. Nah, kalau misalnya dari periode, kita harus apain dulu nih? Apa ya, Tat? Kalau dari periode, gimana? Hayu tuh kan, nggak diperhatiin kan? Dibalik gitu nggak sih, Tat? Kali seper T. Ya, ntar dibalik dulu, habis itu kita dapat frekuensi. Kalau kita dapat frekuensi, baru kita pakai efek Dopplernya. Oke ya. Oke, terus ini yang esai. Untuk nomor 1, siswa dapat merumuskan persamaan gelombang secara umum. Nah, antum bisa ngejelasin setiap besaran-besaran itu apa, Y itu apa, A itu apa, Omega itu apa, K itu apa, gitu. Nah, terus nomor 2-nya, antum bisa merumuskan penurunan rumus sebenarnya nih. Penurunan rumus gelombang stasioner ujung bebas dan ujung tetapnya. Gitu. Penurunan rumusnya ya. Oke, terus kemudian nomor 3-nya, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah percobaan MELD. Nah, percobaan MELD kita udah nonton bareng-bareng. Antum nanti kalau misalnya lupa, tinggal ditonton lagi di videonya yang aneh pernah share di situ. Langkah-langkahnya apa aja. Sampai kita dapat menentukan 4-nya. Siswa dapat menjelaskan frekuensi pelayangan itu apa, frekuensi resonansi itu apa, dan efek Doppler itu apa. Oke? Ini level 1 gampang ya. Bergetar saat ada benda lain yang bergetar secara konsep yang kurang S. Konsep fisika. Gitu. Kan biasanya kan kalau misalnya kita lagi deket kaca nih, kaca itu bergetar, apalagi pada saat ada mobil-mobil yang gede lewat gitu kan. Nah, kenapa bisa kaca itu bisa bergetar gitu? Antum jelasin secara konsep fisik. Nah, ini kan hubungannya dengan getaran, ya. Apa sih? Gitu ya. Oke, dari sini semua kita udah ngejelasin kisi-kisi PTS semester genapnya.